Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran keterampilan bahasa Arab, keterampilan membaca dan menulis di tingkat MTS dan MA. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang, Sukman Maisha, saya sendiri, Amaliana Fitriani, dan Siti Jaya. Selanjutnya, pengertian dari metode pembelajaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, metode didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan pembelajaran adalah suatu proses untuk menuju yang lebih baik. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam memilih metode pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, bahan yang akan diberikan. Yang ketiga, waktu dan perlengkapan yang tersedia. Yang keempat, kemampuan dan banyaknya murid. Dan yang terakhir, kemampuan guru mengajar. Jadi itu pengertian dari metode pembelajaran. Di sini saya akan melanjutkan dari subbab metode Maharoh Qiraah. Di sini saya mempunyai 4 poin. Yakni yang pertama, pengertian metode Maharoh Qiraah. Yang kedua, karakteristik metode Maharoh Qiraah. Yang ketiga, kelemahan dan kelebihan dari metode Maharoh Qiraah. Yang keempat, keterampilan bahasa Arab dari metode Maharoh Qiraah. Yang pertama, pengertian dari metode Maharoh Qiraah. Metode Maharoh Qiraah ini yakni cara menyajikan pelajaran dengan cara membaca, baik membaca dengan bersuara maupun membaca dalam hati. Dari metode ini diharapkan para peserta didik dapat melafalkan kata-kata dan kalimat-kalimat bahasa Arab dengan fasih, lancar, dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Dari metode Maharoh Qiraah ini, dalam prakteknya, dimulai dari peserta didik itu dengan latihan bersuara. Seperti minggu-minggu awal, membiasakan latihan yang lengkap dan komprehensif dengan bunyi bahasa dan membiasakan mendengarkan kalimat-kalimat bahasa Arab yang sederhana, lalu mengkomunikasikannya. Yang kedua, karakteristik metode Maharoh Qiraah. Karakteristik metode Maharoh Qiraah ini, yang pertama, tujuan utamanya merupakan kemahiran membaca, yaitu agar pelajar mampu memahami teks ilmiah untuk keperluan studi mereka. Yang kedua, materi pembelajarannya itu berupa buku bacaan utama atau suplemen daftar kosakata, atau biasa yang disebut extensive reading. Yang ketiga, kegiatan pembelajarannya yakni memahami isi bacaan dengan didahului pengenalan kosakata beserta makna. Jadi di sini kalau hanya pengenalan kosakata saja tapi tidak beserta makna, itu percuma saja. Siswa akan sulit mengaplikasikannya dalam bentuk kalimat. Yang keempat, membaca diam atau silent reading. Itu lebih diutamakan daripada membaca teks. Yang kelima, kaidah bahasa yang diterangkan itu seperlunya, tidak perlu bertele-tele atau berkepanjangan, agar siswa itu dapat memahaminya dengan baik. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan metode Maharoh Qiraah dalam pembelajaran bahasa Arab. Dari segi kelebihannya metode qiraah ini, yang pertama, siswa dapat dengan lancar membaca dan memahami bacaan-bacaan bahasa Arab dengan fasih dan lancar. Yang kedua,
siswa dapat menggunakan intonasi bacaan bahasa Arab sesuai dengan kaidah yang benar, kaidah membaca yang benar. Yang ketiga, dengan pelajaran membaca tersebut, siswa diharapkan mampu pula menerjemahkan kata-kata atau memahami kalimat-kalimat bahasa Arab yang diajarkan. Yang keempat, metode ini memungkinkan para pelajar dapat membaca bahasa baru dengan kecepatan yang wajar, bersamaan dengan penguasaan isi bahan bacaan tanpa harus dibebani dengan analisis gramatikal dan tanpa penerjemahan. Yang kelima, pelajar menguasai banyak kosakata dengan baik. Yang keenam, pelajar bisa memahami aturan tata bahasa secara fungsional. Tadi kelebihannya itu ada 6. Itu yang secara keseluruhannya ya. Selanjutnya metode qiraah ini juga terdapat kelemahannya. Seperti metode ini dari tingkat pemula itu agak sukar untuk diterapkan karena siswa masih sangat asing untuk membiasakan, sehingga kadang-kadang harus terpaksa berkali-kali menuntun dan mengulang. Yang kedua, dilihat dari segi penguasaan bahasa, metode qiraah lebih menitik beratkan pada kemampuan siswa untuk mengucapkan atau kata-kata dalam kalimat bahasa Arab yang benar dan lancar. Yang ketiga, pengajaran sering terasa membosankan bila guru itu yang mengajar tidak simpatik atau metode yang diterapkan secara tidak menarik bagi siswa. Yang keempat, pelajar lemah dalam keterampilan membaca nyaring atau dengan seperti pelafalan, intonasinya itu masih kurang untuk yang pemula. Yang kelima, pelajar tidak terampil dalam menyimak dan berbicara karena yang menjadi perhatian utama adalah keterampilan membaca. Yang keenam, pelajar kurang terampil dalam mengarang bebas. Yang ketujuh, karena kosakata yang dikenalkan hanya berkaitan dengan bacaan, maka pelajar itu lemah dalam memahami teks yang berbeda. Selanjutnya kita ke poin yang keempat, yakni keterampilan bahasa Arab maharah qiraah atau membaca. Dari kata qiraah berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan yang berarti membaca. Membaca itu merupakan salah satu dari 4 aspek keterampilan bahasa yang terdiri dari kemahiran menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Membaca yakni sebuah proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui teks yang ditulisnya. Maka secara langsung di dalamnya itu ada hubungan kognitif antara bahasa lisan dengan bahasa tulis. Metode ini terfokus pada siswa agar memiliki kompetensi membaca yang baik. Dan keterampilan membaca ini atau maharah qiraah yakni kemampuan mengenali dan memahami isi suatu yang tertulis, lambang-lambang tertulis dengan melafalkan atau mencerna di dalam hati. Khususnya mampu atau bisa membaca dengan menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar. Saya akan melanjutkan. Jadi pembelajaran menulis merupakan salah satu pembelajaran yang memerlukan perhatian khusus baik oleh guru mata pelajaran ataupun pihak yang terkait dalam penyusunan kurikulum. Untuk saat ini, pembelajaran menulis atau kitabah itu lebih banyak disajikan dalam bentuk teori. Dalam pempraktikannya tidak terlalu banyak. Dan keterampilan ini jika tidak diimbangi dengan praktik, itu menjadi salah satu faktor kurang terampilnya siswa dalam menulis.
Ada 4 hal pokok dalam pelaksanaan pembelajaran menulis atau kitabah. Yang pertama yaitu menulis huruf Arab, yang kedua menulis kata-kata dengan huruf-huruf yang benar, untuk yang ketiga menyusun susunan kalimat berbahasa Arab yang dapat dipahami. Yang keempat menggunakan susunan kalimat dalam bahasa Arab tersebut dalam beberapa alinea sehingga mampu mengungkapkan inti pesan dari penulis. Dalam metode pembelajaran keterampilan bahasa Arab khususnya pada Maharah Kitabah atau menulis ini digunakan metode imla atau metode dikte, pendiktean. Metode imla adalah metode di mana guru membacakan materi dengan menyuruh siswa untuk mendikte atau menulis di buku tulis para siswa. Dan tujuan metode imla ini adalah yang pertama itu supaya anak didik dapat menuliskan kata-kata dan kalimat dalam bahasa Arab dengan mahir dan benar. Yang kedua, supaya anak didik terampil bukan hanya dalam membaca huruf dan kalimat dalam bahasa Arab, tetapi dapat menuliskannya. Yang ketiga itu untuk melatih panca indera anak. Dan yang keempat ada menguji pengetahuan siswa tentang penulisan kata. Untuk yang kelima, itu memudahkan siswa dalam mengarang menggunakan bahasa mereka sendiri. Selanjutnya, ada macam-macam metode imla yang bisa diterapkan kepada para siswa atau para peserta didik sesuai dengan tahap kemampuan kognitifnya. Yang pertama yaitu imla manqul atau menyalin. Jadi para peserta didik ini menyalin teks bacaan atau kalimat yang ada di buku atau tulisan guru di papan tulis ke dalam buku tulis. Yang kedua adalah imla mandur atau mengamati. Peserta didik dapat melihat dan mempelajari teks bacaan atau kalimat yang ada di buku atau di papan tulis. Lalu siswa menutup buku atau membelakangi papan tulis. Selanjutnya, guru mendiktekan teks dan bacaan kalimat yang sama. Yang ketiga adalah imla ghairu mandur atau menyimak. Di mana ini peserta didik menulis teks bacaan atau kalimat yang dibacakan oleh guru tanpa melihatnya terlebih dahulu. Yang keempat adalah imla ikhtibari atau evaluasi atau tes. Bentuk imla ini diberikan pada siswa dalam menguasai dan memahami dengan baik teori-teori imla, dan ini bertujuan untuk mengukur kemajuan dan kemampuan siswa dalam penulisan atau dalam imla. Dan dalam imla ikhtibari ini lebih banyak muatan praktiknya daripada muatan teori. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan dalam metode imla ini. Dan semua metode pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan yang diperoleh dari penggunaan metode imla ini adalah satu, imla merupakan metode yang mudah sekaligus murah untuk dilakukan. Yang kedua adalah imla dapat terfokus hanya pada pokok-pokok materi inti, di mana sang guru ini mengatur pada materi mana yang menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan dan tujuan indikator yang ingin dicapai. Yang ketiga ini, dengan metode imla ini guru bisa memantau keadaan kelas. Yang keempat ada pengorganisasian kelas menjadi sederhana dan praktis. Yang kelima adalah suasana kelas berjalan dengan tenang karena semua murid di dalam kelas melakukan aktivitas yang sama. Selanjutnya yaitu tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama. Yang terakhir yaitu melatih para pelajar untuk menggunakan pendengarannya dengan baik sehingga mereka dapat menangkap dan menyimpulkan isi materi imla dengan cepat dan tepat. Di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Adapun kekurangan metode ini adalah yang pertama, interaksi cenderung bersifat monoton dan berpusat pada guru. Guru mendikte kepada siswa. Yang kedua, materi yang dikuasai siswa itu terbatas hanya pada apa yang telah didiskusi dan disampaikan guru. Yang ketiga adalah penyampaian imla yang tidak dibarengi atau tidak disertai dengan peragaan dan contoh-contoh, hanya bersifat verbalistik dan membosankan. Yang keempat adalah siswa kurang menangkap apa yang dimaksudkan oleh guru jika imla berisi materi yang tidak dimengerti oleh siswa. Terima kasih, kami dari kelompok 6 telah memaparkan materi tentang metode pembelajaran keterampilan bahasa Arab di sini, yaitu keterampilan qiraah dan kitabah, membaca dan menulis di MTS maupun MA. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel PBA ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.